What's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Guys, kali ini kita balik lagi di Glorious Fish Farm, ini di Magelang. Karena saya ini mau beli ikan. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya aku sudah menyiapkan. Jadi memang soalnya sulit ya, gimana ya. Soalnya ada yang kepengen banget pelihara koki gitu ya. Saya kepengen, tapi ada yang lebih kepengen. Nanti tak suruh milih orangnya nanti. Siap. Nah, cuman aku gini lah. Karena aku pertama kali nih untuk mau ngekip koki ya. Sebenarnya aku mau tanya-tanya dulu, bro. Untuk perawatannya gimana? Maksudnya apakah susah, apakah mudah, apakah susah mudah, ya toh? Kan supaya teman-teman juga yang nonton ini kalau mau pelihara itu bisa belajar. Karena gini, kemarin aku ketemu orang ya, temenku itu dia pelihara udah arwana apa segala macam, tapi dia itu bilang gini, bro, mau pelihara koki tidak berani. Karena beberapa kali pelihara mati terus. Gitu. Jadi kan kita harus kasih edukasi nih buat teman-teman nih. Nah, pertama aku mau nanya nih, ini untuk nyiapin airnya pertama gimana? Kira-kira apakah harus dikasih apa dulu? Karena kan kita kan maksudnya di tankku pertama nih di rumah nih kan barusan tak setup lagi ya, karena kan tak rombak kan, yang tadinya kan pakai substrat apa segala macem. Nah kalau koki itu berarti biasanya tidak pernah pakai ini ya, pasir gitu ya, bro? Kalau koki disarankan tidak pakai pasir atau aksesoris, terlalu banyak aksesoris di dasar. Nah, biasanya untuk kotoran-kotorannya ngendap, karena koki itu karakternya makan buang air. Nah, itu yang bikin nanti airnya jadi kacau. Jadi dia malah ngedapnya terlalu banyak nanti di pasir atau substrat-substratnya. Bom amonia ya. Bom amonia, berarti bener ya guys. Jadi kemarin keputusan saya untuk membersihkan seluruh substrat. Berarti sudah bener ya. Lalu persiapan air kemarin bro udah tak kasih nganu juga probiotik untuk starter airnya ya. Terus udah tak running 2 hari. Semua filtrasinya ada, starternya udah jalan. Terus dia butuh ini enggak sih, oksigen tinggi enggak? Jadi kayak kan banyak kan orang kalau pakai mushroom atau pakai aerator supaya oksigennya banyak gitu. Sebenarnya kembali lagi ke adaptasi ikannya di awal ya. Kalau di awal terbiasa dengan oksigen yang banyak, ya otomatis harus oksigennya banyak. Tapi gini, kalau dengan oksigen yang lebih banyak itu lebih baik, lebih bagus, tetap lebih baik. Tetap ya? lebih bagus. Jadi memang berarti salah satunya dari pertama kita udah siapin dulu tanknya, airnya, terus disiapkan dengan oksigennya yang banyak. Nah sekarang gini, sebenarnya nih kayaknya dulu aku kan pernah punya koki ya, tapi kan dulu aku belum main ikan, jadi ya kayak cuman ikut ngasih makan doang ya. Koki itu kan makan terus guys. Nah itu tidak kenyang-kenyang, padahal dia tuh full udah perutnya melembung, tapi dia nggak berhenti makan. Nah itu sebenarnya harusnya porsi makannya itu seberapa? Porsi makannya kalau di kita itu minimal 3 kali sehari. 3 kali sehari? Maksimal kalau di kita ini 5 kali sehari. Maksimal 5 kali, cuman tergantung. Cuma kalau di push memang untuk nge-push biar cepet besar boleh memang. Untuk growth-nya berarti untuk dari size kecil dong. Size kecil boleh, tapi terlalu kasih makan banyak tetap otomatis airnya juga kotornya cepat. Bener. Nah itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya mau berapa kali pun dikasih makan tidak masalah sih sebenarnya koki. Karena kan pencernaannya memang cepat sekali. Jadi makan buang air terus. Makanya kalau orang grooming itu bisa sehari 5 kali gitu ya. 5 kali lebih. Bisa bahkan lebih sampai ya? 10 kali juga. Iya banyak yang pakai timer. Ya buat timer. Jadi dia langsung pure
pure Ya, gitu. Sampai orangnya tidur guys tapi mangan terus sih Pak. Ya cuman berarti itu memang harus diperhatikan ya dari situ, makanya kita memperhatikan kualitas air. Ya jangan-jangan kalau yang masih baru-baru ini ya enggak tahu ya. Jadi makan terus kan seneng tuh masih makan terus tapi tidak memperhatikan kualitas air. Tahu-tahu sakit. Nah, itu yang bahaya. Itu bahaya guys. Nah terus gini, tadi itu aku kan ngobrol-ngobrol ya. Kenapa banyak manfishnya nih? Oke. Gunanya apa biasanya? Apakah hanya untuk tank mate rame-rame gitu atau gimana? Wait, tank mate juga. Iya, itu pasti. Ya, pasti. Yang kedua, manfish itu membersihkan kutu. Jadi kalau di koki itu ada kutu jarum sama kutu kura. Oke. Yang paling banyak itu. Nah, ini manfish ini gunanya untuk membersihkan. Oh, dia membersihkan. Oh, dia itu. makan. Kutu berarti itu. Maksudnya berarti ikan kokinya renang gitu ada kutunya Ya, dimakan gitu. Dimakan. Oh, iya. Tapi ada triknya nih. Kalau mau kasih manfish, sebaiknya manfish ditaruh paling akhir. Oke, karena kenapa tuh? Karena kalau ditaruh di awal, dia ngerasa teritorinya dia. Teritorinya manfish. Nanti kalau kokinya dimasukin, ikan koki dimasukin, nanti malah nyerang. Oh, bahaya juga ya. Yang matanya hilang atau luka-luka kan, siripnya sobek lah atau apa. Triknya gitu sih, salah satu. Lalu triknya. untuk ukuran, ngefek nggak? Ukuran nggak terlalu ngefek sih. Oke, Tapi maksudnya lebih bagus seukuran. Lebih atau, aman ya? Dari mulai kecil itu lebih bagus. Oh. Jadi adaptasinya bareng sama kokinya lebih enak gitu. Wow. Guys, ini kita banyak ilmu-ilmu untuk kita pelajari sebelum kita memelihara gitu. Nah, lalu tadi udah membahas itu. Selain itu penyakit-penyakitnya apa aja kira-kira? Penyakit-penyakitnya yang umum untuk koki nih. Wet spot. Wet spot itu biasanya perubahan suhu drastis ya. Jadi dingin mesti wet spot. Biasanya kalau pengobatannya pakai apa? Pengobatannya paling methylene blue atau heater. Oke. Kalau itu harus dikarantina nggak? Di karantina. Oke. Tetap sakit tetap karantina. Jadi yang sakit ikannya dikarantina. Karantina, pasti methylene blue sama heater. Oke. Selain itu, selain WS, yang kedua Finroot. Kalau Finroot tuh karena bakteri ya. Finroot jamur atau bakteri Finroot. Oke. Terus juga agak bahaya. Jadi, itu biasanya sirip-siripnya terkikis. Itu kalau males ganti air segala terlalu lama, terus amoniaknya tinggi, itu bisa tuh. Bisa Finroot. Kejadian itu kalau itu tidak ya WS Finroot itu bukan hanya di koki ya. Cuman kan kita tanya semua ikan, kita tanya nih. Kalau ada apa hal-hal yang perlu diperhatikan juga kan. Kalau itu pengobatannya biasanya asiklavin ya biasanya. asiklavin itu ya. Kuning. Oke. Itu banyak sih. Jenis-jenisnya banyak. Cuman rata-rata sama isinya. Sama. Iya, benar. Cuman mereknya aja, merek dagangnya beda-beda kayak gitu. Terus tadi kutu jarum atau kutu kura itu bisa manfish bisa atau dicabut langsung pakai pinset bisa. Oh iya, tadi ngobrol katanya dulu guys sebelum ada manfishnya tiap hari nyabutin ya satu-satu tuh. Wah, kemeng ya guys ya. Udah kemeng, motornya jareng ya. Wah, sampai mumet gitu. Itu. Terus tadi ada juga busuk insang ya. Ini paling bahaya ini. Paling bahaya karena nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah ini teman-teman, ini sering kali kita kayak misalnya kalau beli ikan online atau dari jauh dan segala macam kan memang dari luar itu kelihatan oke dan segala macam. Cuman kan kita nggak bisa lihat yang di dalam. Ya. Nah, kalau itu tuh biasa ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya ikan lemes, renangnya kayak ngambang gitu. Ngambang, lemes atau mojok. Itu hampir sama sih ciri-ciri ikan sakit sih. Terus atau enggak suka makan. Harus dicek berarti ya. Nah, itu harus dicek. Biasanya kalau ikan udah lemas, kita cek ada white spot atau enggak, ada luka atau enggak. Terus
Bisa juga karena lagi gendong telur juga bisa. Oh, Ya beda-beda stres. ya. Oke. Terus pengecekan lainnya tetap dicek insang, buka Harus insangnya. dibuka ya. Dibuka. Kalau ada putih-putih atau insangnya udah kecoklatan, sudah tidak merah, tidak seger lagi, ya itu udah jamur insang atau busuk insang. Oh. Ya, itu langsung cepet-cepet Ya, terus karantina itu. oh harus cepet ya. Itu bisa menular gak sih? Paling menular itu. Oh gitu. Penyakit paling menular Wah. busuk insang. Berarti guys bahaya ya kalau Bahaya. beli online terus ternyata datang busuk insang. Nah, Wah, jangan-jangan kalau belinya banyak ketularan juga bahaya gitu loh. nah, triknya Nah, kalau beli online ya harus ada video cek insang. Oh gitu ya. Nah, minta sama Oh. sama apa? Penjualnya Jualnya. videoin insangnya. Oh Gitu. iya, berarti nanti kita bisa belajar juga mencoba untuk ngeceknya nih. Siap. Gitu. Tadi kita udah ini sih diajarin. Tadi ngetes kan. Oh kayak gini bedanya. Nah, terus kalau yang bekas pernah sakit itu apa busuk insang katanya dia nggak tumbuh ya? Insangnya agak Jadi- keroak-keroak gitu. Oh nggak rata Nggak gitu. rata lagi ya. Oke, berarti guys itu kalau kalian Kayak- ya, apa mau membeli apa sudah membeli Dicek. sebelum membeli lah kalau bisa Ya, dicek dicek. dulu. Kayak orang paru-parunya kan insang kalau di manusia kan Oh, paru-paru ya. iya, bener. Buat nafas. Nah itu Itu kalau untuk paru-parunya udah bernafas, rusak guys. ya Iya. susah ya toh. Nah, tapi gini, itu ada efek ke kesehatan ikan nggak untuk busuk insangnya? Maksudnya ketika dia sudah sembuh nih, Sudah sembuh enggak masalah. nggak masalah Nggak ya? masalah. Oh, hanya dia nggak balik. Nggak balik. Oh gitu, gitu guys. Jadi tetap harus diperhatikan ya. Soalnya kalau misalnya nggak ketahuan, dia bisa menyebabkan kematian. Kematian massal bahkan. Oh masal. Massal. Mengerikan Bahaya ya. itu. Jadi begitu ada tanda-tanda langsung dicek. Soalnya kalau enggak, apalagi di sini nih kolamnya kan banyak ya. Kolamnya banyak. Jadi harus memang tiap hari harus dicek berarti ya. Enggak tiap hari sih, paling kalau ada yang mojok menyendiri itu Langsung baru dicek, langsung dicek. Oke. Nah, ini pengobatannya nih kalau busuk insang. aku mau nanya itu Nah. pengobatan gimana ini? Pengobatannya kalau di kita itu pakai sejenis metilenbu, tapi juga ada yang campurannya antibiotik Oke. gitu. Banyak merek lah. Iya, mereknya banyak. Terus heater tapi di set agak panas. Agak panas tuh berapa? 30? Mentok ya bisa. Oh gitu. Mentok tapi tetap dicek sih. Oh tetap dicek Biasanya ya. kan heater ada yang tidak stabil. Bener, Tetap bener. dicek, tetap dicek ulang. Sama tergantung ukuran wadahnya ya. iya, benar. Gitu. Agak Berarti panas sekitar sih. berapa? 32? 32 lah. 32. Oke, jadi memang di karantina heater, kasih obat. Dan waktu mau pindah tank karantina juga jangan sampai perubahan suhunya drastis. Itu kaget nanti ikannya malah cepet mati. Oh, lah Gitu. iya. Nah, itu terus gimana sarannya? Kalau misalnya nih, ini kan suhunya pasti kan agak adem kan ya di sini gitu kan tanpa heater. Nah, lalu mau dipindah pengobatan yang pakai heater. Jadi gimana? Dipindah dulu baru heaternya dinyalakan atau gimana? Disiapin dulu tank karantinanya, Oke. terus heaternya dinyalain dulu aja. Oh. Jadi kalau perubahan suhu ke dingin ke panas agak lumayan Aman. lah, aman Lebih lah, aman. adaptasinya lebih aman lah. Tapi berarti aklimatisasi dulu iya, supaya benar. suhunya Sama, sesuai. gitu. Oke guys, jadi jangan sampai kebalikannya ya. Iya. Wah ikanku sudah sembuh, cegur ke biur langsung adem, langsung iwak celeng, mumet das. Terus kalau ada tank utama ada yang kena busuk insang, langsung steril semua, oh di steril ulang. tanknya, Medianya, filternya, wah, steril ulang. pompanya semua. Biasanya Direset. pakai apa itu? Bisa pakai PK Pakai bisa PK, ya? pakai PK. Berarti ikannya keluar semua, Keluar semua. karantina semua, Iya, otomatis. otomatis. Ya itu guys, untuk menjaga ya daripada ada kematian massal. Itu ibaratnya kalau satu kena ya guys, lalu tidak diobati itu seperti bom bunuh diri.
blur karena apa, nyebar ya, penyakitnya. Jadi itu berbahaya sekali. Gitu. Nah, ini aku nanti mau lihat-lihat karena ada yang mau milih ya. Ini nanti ada co-hostnya Fishroom ID terbaru ya. Wah. Mau milih, ini saya mau borongkan ikan ya. Wah. Sekali kita borongkan ikan. Oke, habis ini kita panggil dulu. Nanti ikutin terus, oke? Let's go.